Tuhan menjadi haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak dan Ibu senantiasa di dalam sukacita, mengalami rahmat Tuhan, hati yang terus terpaut kepada Tuhan, hati yang senantiasa mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang bersandar dan percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkannya. Dan saya percaya pada pagi hari ini, tanggal 19 Februari tahun 2022 ini, rahmat Tuhan juga tersedia bagi kita semuanya. Dan secara khusus pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-25. Dan melalui ayat ini saya mengajak kita untuk mengalami rahmat dan berkat Tuhan yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 22 ayat 25 demikian dituliskan dalam Alkitab. Sebab Ia, artinya Tuhan, atau saya pakai kata ganti, kata Ia menjadi kata Tuhan. Sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Saya buat dua kelompok di sini, yaitu sengsara dan tertindas. Dan Tuhan, Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, waktu saya membaca ayat ini, sungguh merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat menyegarkan di dalam hati dan iman. Mengapa saya katakan demikian? Karena dikatakan Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Saya sudah katakan tadi, berarti ada orang yang sengsara, ada juga orang yang tertindas atau kesulitan, atau dalam keadaan penderitaan, dalam mengalami kesukaran. Dikatakan Tuhan tidak pernah memandang hina mereka. Tuhan tidak pernah merasa jijik kepada mereka. Tetapi justru dikatakan Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan dikatakan Tuhan mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Luar biasa. Artinya kita bisa melihat di sini tentang kasih, kebaikan, kepedulian Tuhan kepada umat manusia dan kepada saudara dan saya. Walaupun dalam keadaan yang tertindas, walaupun dalam keadaan kesengsaraan, walaupun dalam keadaan yang sulit, walaupun dalam keadaan yang sukar, walaupun dalam keadaan permasalahan, Tuhan tidak pernah memandang hina. Artinya Tuhan selalu peduli, Tuhan Yesus selalu mau menolong, dan dikatakan mau mengarahkan wajahnya, atau tidak pernah memalingkan wajahnya, tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang seperti itu, termasuk kepada saudara. Dan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini, mungkin kita berkata, waduh, siapa lagi yang mau peduli? Siapa yang mau menolong? Semua dalam keadaan kesulitan. Dan mungkin saudara merasakan diabaikan dan ditinggalkan oleh teman. Tapi saya beritahu, ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan engkau. Memang Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Alkitab dijelaskan juga, ya, jadi saya teringat pagi hari ini Amsal 19. Di dalam ayat yang keempat dan ayat ketujuh ada satu ayat ya dituliskan di situ yang menjadi suatu hal yang bisa kita lihat realita tentang kehidupan. Dikatakan kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saudara bisa mengerti? Kekayaan menambah banyak sahabat. Kalau dalam keadaan kaya, dalam keadaan makmur, dalam keadaan berjaya, dalam keadaan yang masih mapan, wow, banyak sahabat saudara. Bertambah. Yang tidak famili menjadi famili, yang tidak saudara merasa saudara. Wow, itu saudara saya loh. Kenapa? Dalam keadaan sukses, dalam keadaan masih kaya, dalam keadaan yang masih serba cukup. Dan kekayaan itu menambah banyak sahabat katanya. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kalau sudah miskin, sudah terpuruk, sudah nggak sukses lagi, ya ditinggalkan, sahabatnya juga tinggalkan. Makanya ada orang katakan kan ya, sindrom pensiun itu ya.
sebelum pensiun, wah banyak sekali orang mendekati. Masih pejabat, masih punya pejabatan yang tinggi, banyak yang mendekati. Tapi setelah pensiun, wow, orang berkata, udah gak usah dekat-dekat, pensiunan gak ada taringnya itu, ya kan? Ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, sama dengan tentang hal ini, orang kaya masih kaya banyak uangnya, wah didekati banyak orang. Tapi miskin ditinggalkan oleh sahabatnya, sekalipun meninggalkan sahabatnya. Itu terjadi memang. Dan dikatakan dalam ayat ke-7 itu lebih kontras lagi. Dikatakan orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Orang miskin, jadi kalau miskin saudaranya pun ikut-ikut benci. Dan dikatakan lagi di kata ayat tersebut, ayat ke-7 Amsal 19, sahabat-sahabatnya menjauhi dia. Ada saudara, ada sahabat menjauhi, meninggalkan. Kenapa? Karena miskin. Saya juga agak tertarik. Orang miskin dibenci oleh sebuah saudaranya. Waduh, ternyata memang miskin dan kaya ini sangat berpengaruh dalam hati manusia ya. Kalau dalam keadaan kaya, wow, bahkan dikatakan di sini, iya, artinya orang yang miskin itu mengejar mereka, mengejar saudaranya, mengejar sahabat-sahabatnya, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Semua sudah menjauh semuanya. Itu memang realita dalam kehidupan yang sering terjadi. Waktu senang banyak teman, waktu sukses banyak yang mengakses. Waktu sukses banyak mengakses, artinya mau berrelasi dengan orang tersebut. Tapi waktu miskin susah, wah banyak menjauh. Namun bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menjelaskan kepada kita melalui firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 25 ini, menjelaskan kepada kita, Dia Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah memandang hina, tidak pernah merasa jijik kesengsaraan orang-orang yang tertindas. Jadi kalau ada orang berkata, saya sengsara, saya tertindas, saya mengalami kesulitan, saya mengalami permasalahan, dan tidak ada yang peduli kepada saya, tidak ada yang orang mau menolong saya, sahabat-sahabat saya juga menjauh, keluarga saya pun menjauhi saya, dianggap takut merepotkan, dianggap takut nanti menjadi beban, seorang-orang menjauh, teman dekat pun bisa menjadi semakin jauh, dan semakin menjauh, dan dikatakan firman Tuhan, mereka menghilang, tidak ada lagi itu semua. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu guys Tuhan, saya beritahu, jangan patah semangat, jangan tawar hati, dengar baik. Ada Tuhan yang kita sembah dan kita kenal dalam nama Yesus Kristus, yang berkata dalam firman Tuhan, Ia tidak memandang hina atau merasa jijik terhadap orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Dan bahkan dikatakan Ia tidak menyembunyikan wajahnya, artinya hatinya selalu tersedia, pertolongannya telah tersedia, bahwa Dia menyediakan hal yang terbaik bagi orang-orang yang berseru kepada Dia. Maka dikatakan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Saudaraku, memang waktu masa-masa susah, masa-masa yang sulit, masa kesengsaraan, kita berteriak keras minta tolong kepada orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Mungkin mereka mengabaikan teriakan kita, mungkin mereka tidak peduli akan teriakan kita. Tapi saya beritahu, ada Tuhan yang tidak pernah mengabaikan teriakan. Di saat engkau mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, berteriaklah kepada Tuhan. Ya tentunya bukan hanya masa-masa yang sulit, masa-masa senang pun kita harus senantiasa dekatkan diri kepada Tuhan. Tapi secara khusus masa-masa yang sulit, masa-masa yang menegangkan, membuat engkau merasa cemas akan kehidupan, ada Tuhan yang siap mendengarkan seruan kita. Dia yang berkata, berserulah kepadaku pada saat kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Masih ingat itu dalam Mazmur dikatakan itu? Iya, saya lupa ayatnya, tapi saya ingat alamatnya. Saya ingat ayat itu pagi hari ini. Berserulah kepada Tuhan pada saat kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dikatakan, kalau tidak salah itu Mazmur 50, nanti bisa dicari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi Tuhan itu selalu peduli, dan Ia memberikan yang terbaik bagi orang berseru kepadanya. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, mari jangan sampai engkau patah semangat menghadapi kehidupan ini. Kenapa saya katakan jangan patah semangat? Karena ada Tuhan yang selalu peduli dan siap menolong kita kapanpun, bagaimanapun kondisinya, Dia siap menolong kita. Dan melalui bagian firman Tuhan ini, saya mau sampaikan kepada kita, yaitu kasih Tuhan maha luas dan tidak terbatas. Kasih-Nya maha luas, tidak terbatas. Kenapa saya katakan kasih-Nya maha luas, tidak terbatas? Karena Tuhan tidak pernah memilih, tidak pernah memilah orang yang akan diperhatikannya. Orang-orang yang susah, sengsara pun diperhatikannya. Kalau orang-orang manusia dalam kehidupan ini, seperti saya katakan tadi, iya, Dia akan memperhatikan, Dia mau memilih, memilah siapa yang mau dekat dengan Dia, siapa yang mau dia dekati. Manusia bisa pilih-pilih kan.
Dia memilih-milih itu. Memilih-milih, oh saya harus dekat dengan ini, dengan itu jangan dekat-dekat, jadi beban. Nanti dia banyak menyusahkan kita. Baru, oh ini bisa menguntungkan, didekati. Tapi Tuhan tidak. Orang sengsara, orang tertindas pun diperhatikan. Bahkan dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya kepada mereka. Dan dia mendengarkan teriak mereka dan permohonan mereka untuk minta tolong. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, dengan keyakinan iman, dengan pengharapan yang mantap, saya mau mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, apapun kondisi yang terjadi hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, berteriak, berseru kepada Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, karena Dia peduli kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Jangan katakan gak ada lagi manusia yang peduli kepada saya. Kalaupun itu sempat engkau katakan, jangan sampai kau tawar hati gara-gara keadaan tersebut. Tapi dengar baik, ada Tuhan yang tidak pernah memandang hina, merasa jijik kepada orang yang tertindas dan mengalami kesengsaraan. Apapun bentuknya, yang mengalami tindasan, tekan dalam hidupmu hari ini. Dengar baik saudaraku, renungan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada Yesus yang peduli kepada kita. Dia yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Dia yang mengundang kita untuk berseru kepadanya. Dan kalau kita datang kepadanya, berseru kepadanya, lihat dan alamilah, tangannya terbuka dan kasihnya dinyatakan, pertolongannya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, apapun keadaan yang Bapak Ibu alami, mari kita berdoa dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan mengarahkan pandangan dan pengharapan kita kepada manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, hari ini kembali Tuhan kami sangat bersyukur Engkau kembali menyegarkan hati dan jiwa kami, karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang selalu peduli atas kehidupan umatnya. Dan dalam keadaan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar yang terjadi dalam kehidupan kami, sesama kami, sahabat kami, mungkin ada yang menjauh, mungkin ada yang mengabaikan kehidupan kami. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah menjauh, Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Bahkan kami tahu Engkau tidak menyembunyikan wajah-Mu bagi kami. Engkau selalu mendengar teriak kami, meminta pertolongan dan permohonan kepadamu. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang mendekatkan diri kami kepadamu. Kami juga datang berseru dan berdoa kepadamu. Secara khusus pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku yang mendengarkan podcast ini, yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang sedang dihadapi. Tuhan, hamba berdoa, berseru bersama-sama dengan mereka atas pergumulan persoalan yang mereka alami, kesengsaraan dan ketertindasan persoalan yang terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, arahkan wajah-Mu, hadapkanlah wajah-Mu yang penuh dengan pertolongan, mujizat, rahmat dan kasih karunia itu. Dan juga tolong ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, memohon pertolongan-Mu. Tolong Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tolong setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Dan hamba berdoa juga, jika ada dalam keadaan sakit pagi hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat kesembuhan terjadi. Ulurkan tangan-Mu yang menjamah dan menyembuhkan itu Tuhan. Kalau mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan karena pergumulan ekonomi, Tuhan hamba berdoa, nyatakan pertolongan-Mu dengan cara yang ajaib. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah kesulitan, Engkau tidak pernah terbatas untuk menyatakan pertolongan-Mu. Engkau punya cara, berbagai cara, dengan cara-cara yang ajaib Engkau sanggup menolong kami. Kepada Engkau berseru, kepada Engkau berteriak minta tolong. Arahkanlah Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap saudara-saudaraku yang membutuhkan pertolongan pagi hari ini, yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi, membutuhkan pertolongan secara keuangan, membutuhkan pertolongan secara kesehatan. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan, Engkau ya Allah pengharapan kami. Kepadamu kami mengarahkan hati kami, kepadamu kami mengarahkan iman kami, karena kami tahu di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Kristus selalu ada pertolongan. Dan bagi orang yang berseru kepadanya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan teriakan, seruan dan permohonan mereka. Dan kami tahu ya Tuhan, pagi hari ini Engkau menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami menerima rahmat, anugerah dan pertolongan Tuhan selalu limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan dan doa kita pada pagi hari ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia selalu mengasihi saudara, karena kasih-Nya maha luas dan tidak terbatas. Dia memperhatikan setiap permohonan-permohonan kita. Dan kita akan berkemenangan
melampaui segala kesulitan, kesengsaraan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap saya ingatkan, jika Bapak Ibu punya permohonan doa, bisa Bapak Ibu kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Atau saudara mau konseling, mau konsultasi mengalami dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan yang ada, jangan segan-segan, kirimkanlah melalui WA dan kita akan mencari solusi di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Amin.